Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan materi limit fungsi dari yang kemarin kalian catat. Nah, ini materinya kan. Sekarang Ibu jelaskan. Materi yang terbaru ini namanya limit fungsi. Limit itu artinya mendekati atau hampir ya. Bahasa kitanya PDKT gitu. Nah, sekarang limit itu dibagi 3. Ada limit fungsi aljabar. Nanti ada lagi limit yang lainnya. Nah, sekarang Ibu pengen kalian bahas limit fungsi aljabar dulu. Ya, limit fungsi aljabar ini dibagi menjadi 3 cara atau 3 metode. 3 cara ini ada namanya metode substitusi, metode pemfaktoran, sama metode perkalian dengan akar sekawan. Nah, metode substitusi misalnya ini cara bacanya limit X mendekati 3. Jadi tanda panah ini tanda panah ini namanya mendekati ya. Kalau sewaktu-waktu nanti kita tatap muka terus Ibu dikte ini limit X mendekati 3 ya. Nah, soalnya ini nih, X kuadrat dikurang 4, X tambah 2. Nah, kalau cara substitusi itu gampang, berarti X-nya itu kita ganti menjadi 3. Setiap X kita ganti jadi 3. Nah, ini kan X nih soalnya, berarti X-nya langsung berubah jadi 3. Karena ada pangkat 2, jadi di sini pangkat 2. Ini min 4 ini dari soal. Nah, ini X jadi ganti 3, nggak ada kuadratnya kan, jadi nggak usah ditulis. Terus langsung tambah 2 ini dari soal. Sampai sini paham? Habis itu 9 kuadrat ya. 3 kuadrat itu hasilnya 9 karena 3 dikali 3 itu 9. 9 dikurang 4 hasilnya 5. Ini juga ditambah jadinya 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ini metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran ini dia limit X mendekati 3 soalnya. X kuadrat dikurang 9, ininya X kurang 3. Nah, biasanya metode pemfaktoran ini bisa pakai cara substitusi. Tapi kalau pakai cara substitusi hasilnya 0, berarti dia nggak bisa pakai cara substitusi. Harus pakai cara pemfaktoran. Ciri-ciri yang harus pakai cara pemfaktoran itu harus ada pangkat 2 biar bisa jadi ini kita jadiin pelangi-pelangi ya. Kita jadiin pemfaktorannya. Nah, kalau cara substitusi itu gampang. Tinggal masukin ya. Misalnya kita pakai cara substitusi di sini. Kalau cara substitusi ini berarti X-nya langsung diganti menjadi 3 kuadrat dikurang 9. Terus di sini bawahnya 3 ya, X-nya diganti 3 dikurang 3. Ini kan 9 kurang 9 0. Ini juga 0, semuanya 0. Berarti kalau hasilnya 0, ini salah. Ini nggak bisa pakai cara substitusi. Jadi harus menggunakan cara pemfaktoran. Menggunakan cara pemfaktoran, kita kurungin dulu nih 2. Habis dikurung, ini X, ini X. Ujungnya kan 9. Jadi otomatis pakainya 3 dan 3. Di sini 3, di sini 3. Terus kan tengahnya itu min. Ya, karena tengahnya min, jadi kita pasti ada yang plus, ada yang min. Karena nanti plus dikali min hasilnya min. Nah, udah kayak gini, ya kan? Kalau kalian mau butuh bukti, ini tinggal dikali-kaliin. X kali X, X kali min 3, 3 dikali X min 3 sama 3. Hasilnya ini. Ini tinggal kalian coret-coret. Ini kan ada yang sama nih. Ini sama, ini juga sama. Yang harus dicoret itu atas sama bawah kalau ada yang sama. Kalau nggak ada yang sama berarti nggak usah dicoret. Dan biasanya kalau cara pemfaktoran itu pasti ada yang sama. Ini tinggal dicoret, sisanya kan ini nih, X tambah 3. Udah langsung X-nya diganti sama 3, masukin limitnya. Jadi 3 ditambah 3. 3 di belakang ini dapat dari soal. 3 tambah 3 hasilnya 6. Berarti dia benar karena hasilnya bukan 0. Terus contoh yang ketiga itu perkalian dengan akar sekawan. Soalnya itu X dikurang 7, akar X dikurang akar 7. Ciri-ciri pakai metode ini, ciri-cirinya ada akarnya ya. Jadi kalau ada soal yang bentuknya akar, pasti dia menggunakan metode yang ketiga. Nah, udah langsung
Nah, sekarang karena yang ada akarnya itu di bawah, jadi kita pakainya fokus di bawah. Nah, ini nih salin soalnya. Ini kan sama kayak soal nih, Ibu tulis lagi di bawahnya. Dikali, ya. Ini kalian tambahin sendiri, dikali. Yang di bawahnya ikutin. Ini akar X sama akar 7. Karena ininya min, kita kan mau cari akar sekawannya. Jadi lawannya untuk tanda di tengah ya. Lawannya min itu plus. Jadi di sini plus, di sini plus. Ini kan kita tambahin sendiri. Jadi ini atas bawah harus sama. Kalau di atasnya ini seperti ini, bawahnya juga seperti ini. Ini tambahan kita sendiri untuk mengalihkan akar sekawan. Nah, setelah itu udah. Ini dikali ini kali ini. Sama aja kita kurungin, sama aja kan dikali kalau kurung itu. Jadi ini tinggal salin soal. Nah, ini juga disalin soal. Nah, untuk yang bawah, akar X dikali akar X hasilnya X. Akar dikali akar sama angka yang sama itu berarti akarnya hilang. Jadi dia X doang. Nah, di sini akar 7 dikali akar 7 berarti akarnya hilang, jadinya 7. Min dikali plus hasilnya min. Ya. Habis itu ada yang sama kan, coret-coret, sisanya tinggal ini. Nah, udah sisanya kita taruh, terus X-nya masukin limit. Limitnya itu 2. 2 ditambah akar 3 itu nggak bisa dijumlahin. Jadinya udah segini aja jawabannya. Nah, sekarang contoh yang kedua itu misalnya akarnya ada di atas. Kalau tadi kan di bawah, sekarang di atas nih. Tapi satunya nggak ada akarnya, nggak apa-apa. Kita tulis aja soal, terus kita patokannya atas. Nah, ini disalin. Yang tadinya min jadinya plus, ini juga plus. Nah, ini jangan kasih akar karena di soalnya nggak ada akarnya. Habis itu, karena di sini akarnya, jadi kita kaliin yang ini. Kita kan patokannya atas nih, kalau tadi kan patokannya bawah, jadi bawah yang kita kaliin. Kalau ini tinggal salin soal. Kalau ini kan patokannya atas, jadi akar X dikali akar X hasilnya X doang. Terus di sini min kali plus min, 3 dikali 3 hasilnya 9, jangan 3 lagi. Habis itu baru di sini salin soal. Ya, ini disalin, ini juga disalin tuh, pakai tanda kurung. Habis itu kan ada yang sama, coret-coret, sisanya tinggal ini, akar X tambah 3. Karena dia letaknya di bawah, jadi dia pakai 1 per. Di bawah tetap di bawah, nggak bisa langsung tiba-tiba dari tengah atau di atas. Udah hasilnya masukin, X-nya itu kan 9. Masukin deh, X-nya jadi 9, ditambah 3. Akar dari 9 itu bisa keluar jadi 3. 3 tambah 3, 6. Jadi 1/6.